Melihat Faris dan Faza hanya terdiam, Ibu Faza kemudian berkata, "Faris, Faza, ada apa? Kenapa kalian diam saja, Nak?" Faza kemudian menatap ibunya lalu berkata, "Maaf ibu, aku dan Faris tidak menyembunyikan apapun dari ibu ataupun ingin menunda kehamilanku. Tetapi memang sampai sekarang ini aku belum hamil. Aku dan Faris sudah berusaha. Kami pun juga sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi memang Tuhan belum mengizinkan kami untuk memiliki anak. Aku dan Faris mohon doa dari ibu agar aku bisa segera mengandung." Mendengar jawaban dari Faza, Ibu Faza terlihat menyesal dengan apa yang baru saja dia tanyakan pada Faza. Dia kemudian berjalan mendekat dan duduk di dekat Faza. "Faza, tolong maafkan ibu, karena ibu telah menanyakan hal ini padamu. Ibu sama sekali tidak bermaksud apapun. Tapi jika memang kamu belum hamil, tidak apa-apa, Nak. Di dalam pernikahan, pasti ada saja yang namanya cobaan. Mungkin ini adalah cobaan untuk pernikahan kalian. Kalian harus sabar ya. Ibu pasti akan selalu mendoakan kalian." Setelah itu, Ibu Faza memeluk Faza sambil membelai rambut anaknya itu. Firda pun ikut memeluk kakaknya. Sementara Faris hanya tertunduk sambil sesekali melihat Faza, Firda dan ibunya berpelukan. Saat malam hari, Faza sedang berbaring di atas tempat tidur yang begitu empuk. Sangat jauh berbeda dengan tempat tidurnya di desa yang hanya terbuat dari kapuk. Faris yang ketika itu baru saja keluar dari kamar mandi melihat Faza seperti sedang melamun. Pandangannya jauh entah kemana. Faris kemudian mendekati Faza dan duduk di sampingnya. Faris membelai kening istrinya lalu menciumnya mesra. "Sayang, apa yang kamu pikirkan?" tanya Faris. Faza berusaha menjawab pertanyaan suaminya itu. "Tidak hanya orang di desa, tetapi ibu juga menanyakan tentang kehamilanku, Faris." Faris tersenyum berusaha untuk menghibur Faza. "Sayang, jika ibu menanyakan tentang kehamilanmu, itu sangat wajar, karena ibu ingin tahu." Faza hanya terdiam mendengar perkataan Faris. Faris kembali menjelaskan kepada Faza agar Faza berhenti memikirkan perkataan ibunya. "Sayang, biar bagaimanapun, dia adalah ibumu. Tetapi lihat, setelah ibu mengetahui bahwa memang kita tidak bermaksud menunda untuk tidak memiliki anak, ibu begitu mengerti dengan keadaan kita. Bahkan ibu mendoakan agar kamu segera hamil dan kita memiliki anak, sayang. Tolong jangan pikirkan hal-hal yang bisa membuat kesehatanmu terganggu. Aku tidak ingin melihatmu sakit lagi. Kita kesini untuk bersenang-senang kan? Jadi lupakan semua masalah itu." Faza berusaha untuk tersenyum sambil menatap wajah Faris. "Iya sayang, aku minta maaf atas sikapku ini. Aku berjanji aku tidak akan memikirkan hal itu lagi. Terlebih selama kita di sini. Aku berjanji, aku akan membawamu ke tempat-tempat yang sangat menarik di kota ini, sayang." Faris pun tersenyum, lalu kembali mengecup kening Faza. Setelah itu Faris berbaring dan memeluk tubuh Faza dari belakang. Faris dan Faza pun tidur dan berusaha untuk melupakan semua masalah yang ada.
Keesokan harinya, Faza, ibunya, dan juga Firda mengajak Faris pergi jalan-jalan ke sebuah mall yang cukup besar. Saat hendak menaiki tangga eskalator, Faris menunjukkan sikap yang membuat Faza, Firda, dan juga ibu Faza tertawa. Bagaimana tidak? Faris terlihat begitu ketakutan dan kebingungan ketika dia hendak menaiki tangga tersebut. Ayo sayang, injakan kakimu di tangga ini. Setelah itu, kamu hanya berpegangan, kata Faza pada Faris dengan berbisik. Firda yang melihat Faris ragu untuk menginjakan kakinya berkata, "Apakah Kak Faris perlu bantuanku?" Faris hanya meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya. Shh, sambil melihat Firda yang menggodanya. Faza tersenyum melihat tingkah Firda yang terus menggoda Faris, sementara ibu Faza tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan sesekali menegur Firda yang terus tertawa. Sayang, pegang tanganku. Setelah itu, kita naik bersama-sama, kata Faza. Faris pun meraih tangan Faza. Namun, setelah itu Faris masih terlihat bingung. Injak tangga itu sayang, kamu tidak akan jatuh. Aku akan memegangmu, kata Faza kembali pada Faris. Faza yang melihat Firda terus tertawa memberi kode pada Firda agar tidak terus menggoda Faris. Firda pun mengerti maksud kakaknya. Dia kemudian terdiam sambil menahan tawanya melihat wajah Faris yang tampak pucat. Begitu pula yang dilakukan Faza. Dia berusaha untuk menahan tawanya. Setibanya mereka di atas, yaitu di lantai berikutnya, Faza melihat wajah Faris yang penuh dengan keringat. Faza kemudian mengambil beberapa lembar tisu dan mengelap keringat suaminya yang begitu dia cintai. Saat mereka makan di sebuah restoran, Faris pamit untuk ke kamar kecil. Setelah kepergian Faris, Faza, Firda, dan ibunya saling berpandangan, lalu tertawa bersama. Hari itu mereka juga pergi mengunjungi beberapa tempat wisata lainnya. Mereka tampak begitu bahagia, karena setelah sekian lama tidak pernah merasakan liburan bersama, kini mereka dapat melakukannya lagi. Tentunya dengan bertambahnya anggota keluarga mereka, yaitu Faris, suami Faza yang berasal dari desa. Meskipun begitu, ketampanan Faris mampu mengalahkan sebagian ketampanan pria di kota. Saat di rumah, Faza tak henti-hentinya menggoda Faris. Ternyata suamiku yang tampan ini sangat takut naik tangga eskalator. Faris hanya meliriknya sambil memberinya peringatan. Namun Faza seakan tidak peduli dengan itu. Faza kembali menggoda Faris dengan berkata, "Sayang, jika kamu melihat wajahmu yang tadi pucat dan berkeringat, kamu pun pasti akan tertawa. Ya Tuhan, tadi suamiku itu lucu sekali. Untung saja aku tidak bertemu dengan teman-temanku. Jika mereka melihat wajah suamiku begitu, mereka pasti tidak akan berhenti mengejekku." Faris yang sejak tadi sibuk merapikan rambutnya di depan cermin hanya melihat ekspresi Faza menggodanya di cermin. Namun setelah itu, Faris berdiri dan berjalan mendekati Faza. Faza yang saat itu berbaring di atas tempat tidur tahu kalau Faris akan menggelitiknya. Faza pun langsung menutup tubuhnya dengan bantal. Namun Faris begitu mudah merebut bantal itu dari Faza. Faza yang terus tertawa melihat wajah Faris menatapnya tajam, kembali menutup tubuhnya dengan selimut. Tetapi lagi-lagi Faris berhasil merebut selimut itu dari Faza.
Kini Faza tak punya apapun lagi untuk menutup tubuhnya. Faza kemudian duduk bersandar sambil memeluk kakinya, lalu berkata, "Sayang, aku minta maaf. Tadi aku hanya bercanda." Faris yang merasa sangat gemas dengan istrinya itu langsung menarik kaki Faza ke arahnya, sehingga Faza kini berada tepat di bawahnya. Faza yang terus tertawa tiba-tiba menghentikan tawanya ketika Faris mendekati wajahnya dan meremas kedua tangannya. "Jangan karena aku berasal dari desa, kamu seenaknya mengejekku. Lihat, apa yang bisa aku lakukan padamu," kata Faris dengan wajah marah. Faza yang merasa sangat ketakutan, Faris akan menyakitinya tiba-tiba saja tertawa ketika Faris mendaratkan ciumannya yang bertubi-tubi pada leher Faza. Faza merasa sangat geli dan terus tertawa. "Sayang, hentikan, itu sangat geli." Faris tidak peduli dengan perkataan Faza yang terus menyuruhnya berhenti menciumnya. Faris terus melakukannya sampai Faza mengeluarkan air mata karena tertawa. Faris kemudian berhenti dan menatap wajah Faza yang saat itu tampak begitu merah. Faris menghapus air mata Faza, lalu mencium bibirnya dengan sangat lembut. Ekspresi wajah Faza sangat berbeda. Kini Faza tampak begitu menikmati apa yang dilakukan Faris. Dia tidak lagi berontak seperti sebelumnya. Faza pun menyambut ciuman lembut suaminya itu. Dan malam itu Faris dan Faza kembali mengukir sejarah yang tidak mungkin bisa mereka lupakan, yaitu pada malam kedua mereka di kota. Setelah permainan mereka usai, Faza bersandar dalam pelukan Faris. "Sayang, tadi itu aku merasa sangat takut. Aku pikir kamu sangat marah padaku dan akan menyakitiku," kata Faza. Faris membelai wajah Faza. "Aku tidak mungkin melakukan itu, sayang, karena aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku menyakiti istriku yang sangat cantik ini," kata Faris sambil mencubit hidung Faza. Faza kembali berkata sambil memandang Faris, "Aku tahu itu, sayang, karena selama kita menikah, kamu tidak pernah marah padaku. Tapi justru sebaliknya, aku selalu marah padamu. Tadi aku berpikir mungkin aku benar-benar keterlaluan sehingga membuatmu sangat marah. Ternyata kamu hanya ingin menggoda aku."